Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film gangster sekolah yang berjudul Hot Young Bloods. Film ini akan menceritakan seorang siswa culun yang disukai oleh cewek gangster. Dan cewek ini adalah ketua gangster. Namun cewek ini juga disukai oleh cowok gangster. Jadi ya cinta segitiga gitu deh. Dan si culun ini mau tidak mau dia harus berurusan dengan si cowok gangster tersebut. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 1980, tepatnya di Korea Selatan, hidup seorang pemuda tampan namun playboy. Dan dia bernama Chung-gil. Saat ini, ia duduk di bangku SMA dan sudah hampir semua wanita cantik di sekolahnya ia ajak kencan. Tapi ada satu wanita yang tidak berani ia dekati, yaitu ketua geng wanita terkuat di sekolahnya yang bernama Yongsuk. Yongsuk adalah wanita paling disegani, baik siswi maupun siswa takut pada dirinya. Dan selain itu, Yongsuk juga bersekutu dengan sekolah lain yang diketuai oleh Gwangsik. Chung-gil memiliki dua teman, dan kedua temannya itu diajarkan untuk menggoda wanita dengan benar agar tidak dianggap mesum. Hari itu di kereta, mereka yang baru bermain dengan sebuah terong tidak sengaja membuat gurunya terbangun dan salah paham. Terlebih lagi, terong itu jatuh di paha sang guru, dan kebetulan juga Chung-gil yang berdiri di depan pintu, dia terdorong dan jatuh di pangkuan gurunya. Atas kejadian itu, mereka pun dihukum oleh guru. Singkat cerita, setelah belajar, Chung-gil yang sudah memiliki target, ia pun mulai beraksi dan mendekati gadis incarannya. Ia mengajak gadis itu bertemu di sebuah hotel jam 6 sore. Gadis ini terkenal dengan imannya yang kuat dan tidak akan goyah dengan godaan si Chung-il. Namun saat itu, hatinya mulai luluh karena pesona si Chung-il. Ditambah lagi sikap Chung-il yang manis dan pandai merangkai kata-kata membuatnya semakin mabuk kepayang. Saat mereka akan keluar dari hotel, Chung-il bertemu dengan Gwangsik yang langsung memukulnya. Diketahui, Chung-il pernah mendekati adik Gwangsik yang membuatnya patah hati hingga adiknya tidak pulang berbulan-bulan. Dan karena hal itu, Gwangsik tidak pernah suka dengan Chung-gil. Beruntung, ia terselamatkan setelah Yongsuk memanggil Gwangsik, karena kalau tidak, ia mungkin sudah habis babak belur. Setelahnya, Chung-gil kembali melanjutkan aksinya dengan mengajak si gadis nonton bioskop. Dirasa waktu yang tepat, ia pun mengeluarkan jurus mautnya, yaitu membeli mesra dan langsung menyedot si gadis. Di sisi lain, Yongsuk yang baru pulang ke rumah, ia melihat sebuah jangka yang terlihat sudah usang. Keesokan harinya, Chung-gil mendapat kiriman paket dari pamannya yang sedang berlayar. Chung-gil lalu membawa paket itu, yang isinya beberapa barang, dan salah satunya majalah dewasa. Chung-gil mengatakan pada teman-temannya, kalau kelak, ia akan berlayar seperti pamannya. Saat tengah sibuk melihat isi paket itu, salah satu siswa memberitahu mereka, ada siswi pindahan dari Seoul yang wajahnya sangat cantik, bahkan mengalahkan siswi tercantik di sekolah mereka. Penasaran dengan sosok gadis tersebut, Chung-gil yang merasa dirinya paling tampan, langsung tebar pesona di depannya. Si gadis yang bernama Suhi rupanya sekelas dengan Yongsuk. Yongsuk yang memperhatikan gelagat Chung-gil, ia pun mulai mengambil tindakan. Sepulang sekolah, ia pun mengajak Chung-gil untuk bertemu. Yongsuk lalu bertanya, kenapa dari sekian banyak cewek-cewek, hanya dirinya yang tidak pernah dirayu oleh Chung-gil. Mendengar itu, Chung-gil jelas kaget, apalagi Yongsuk mengajaknya bertemu di base campnya nanti malam. Malam harinya, terlihat Yongsuk kini merubah penampilannya jadi lebih feminim. Namun sayang, ekspektasinya hancur karena yang datang bukanlah Chung-gil. Teman Chung-gil menyampaikan pesan dari Chung-gil, yaitu dengan menggoda si Yongsuk. Merasa sudah dilecehkan, ia pun langsung mengajarnya sampai babak belur.
Keesokan harinya saat di sekolah, teman Junggil yang bernama Hwang Kyu terlihat masih trauma setelah diajar oleh Yongsuk. Sementara itu, Junggil dihukum oleh guru karena mendapat nilai jelek. Mancul lalu membahas profil Suhi yang pindah ke sekolah mereka karena penyakit paru-paru. Guangsik yang berasal dari sekolah lain ternyata menjadi musuh bagi sekolah Yongsuk. Dan saat mereka bertemu, kedua geng ini pun bertarung. Sayangnya, geng dari sekolah Yongsuk harus kalah. Tak lama kemudian, Yongsuk langsung menemui Junggil. Yongsuk bertanya, kenapa Junggil tidak datang kemarin malam? Junggil mengatakan kalau yang dilakukan Yongsuk bukan cinta, melainkan sebuah ancaman yang membuatnya ketakutan. Guangsik yang seawal tidak suka dengan Junggil, kebenciannya semakin bertambah setelah melihat gadis yang disukainya berbicara dengan Junggil. Keesokan harinya di sekolah, Junggil dengan dibantu Mancul menitipkan surat undangan ketemuan untuk Suhi. Sayangnya Suhi tidak tertarik dengan Junggil dan yang datang malah Yongsuk. Bukannya bersikap baik, Junggil malah terlihat kesal. Yongsuk penasaran apa yang membuat Junggil menyukai Suhi. Junggil merasa bahwa menyukai Suhi karena kecantikannya. Mendengar itu, Yongsuk seketika marah dan pergi meninggalkan Junggil. Hari berikutnya, Junggil yang sedang duduk-duduk dengan teman-temannya melihat Suhi duduk sendirian di seberang mereka. Ia lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan bersikap ramah pada Suhi. Tapi Suhi tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Sepulangnya ke rumah, terlihat hubungannya dengan sang ayah tidak terlalu baik. Diketahui ibunya pergi dari rumah karena ayahnya ketahuan selingkuh. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah akan mengadakan agenda belajar di luar ruangan. Dan saat memasuki sesi hiburan, bisa-bisanya Junggil menyuruh Hwang Kyu untuk meminta Suhi menyanyi. Suhi awalnya malu-malu, namun saat ia mulai bernyanyi, semua orang nampak terpukau dengan suaranya. Yongsuk and the Gang lalu mengambil alih sesi hiburan dengan melakukan gerakan tarian yang sangat perik. Niatnya ingin mendapatkan hati Junggil, tapi yang ada, Junggil nambah ilfil dengan Yongsuk. Keesokan harinya, keluarga Junggil mengadakan syukuran karena kakaknya telah sukses menjadi jaksa di kota. Yongsuk yang memiliki sebuah warung lalu mengantar air untuk kebutuhan syukuran mereka. Namun saat itu, ia menyaksikan sendiri perdebatan antara Junggil dan ayahnya. Saat kembali masuk ke sekolah, Junggil dan Mancul kaget karena terdapat kotak hadiah di meja Junggil. Merasa curiga, Hwang Kyu pun memberitahu kalau hadiah itu dari Yongsuk. Junggil tidak bisa berbohong kalau sebenarnya ia senang diberi hadiah oleh Yongsuk. Sayangnya saat di kereta, Junggil malah bertemu dengan Guangsik yang langsung meminta untuk menukar sepatunya. Suatu hari, Suhi terlambat pulang setelah membeli obat paru-parunya. Di tengah gelapnya malam, Junggil yang saat itu merasa kasihan, kemudian menawarinya tumpangan, namun malah ditolak. Melihat Junggil yang pergi meninggalkannya, ia pun mulai merasa ketakutan. Namun ternyata Junggil hanya mendahulunya agar bisa memberikan penerangan dari sepedanya. Sejak kejadian yang romantis itu, hatinya pun mulai luluh. Sebagai tanda terima kasih, ia pun memberikan hadiah untuk Junggil. Hari itu mereka pun bermain sepatu roda menuruti keinginan Suhi. Sekarang mereka sudah seperti sepasang kekasih, dan Junggil selalu berusaha mewujudkan semua keinginan Suhi. 바람 맞으면서 타면 시원할 것 같아서. 내가 태워줘? 너 오토바이 좋아해요? 너 탈 줄 알아? Yongsuk yang saat itu melihat kedekatan mereka, seketika hatinya langsung hancur. Setelah itu, Junggil membawa Suhi ke hotel biasanya untuk makan. Awalnya semua berjalan mulus, namun saat tangan Junggil mulai menyentuh tubuhnya, hal itu membuat Suhi marah besar. 뭐야? 이런 저질! Junggil yang kembali gagal mendapatkan hatinya benar-benar hancur. Ia bahkan menangis saat di kelas. Begitu juga yang dirasakan oleh Yongsuk
karena Jungil memilih wanita lain. Suatu hari, Yongsuk tidak sengaja melihat rokok di dalam tas Suhi yang terjatuh. Yongsuk akhirnya tahu kalau Suhi bukanlah gadis yang baik. Karena hal itu, Yongsuk lalu menyindirnya. Suhi yang tidak ingin rahasianya terbongkar, kemudian dia mengancam Yongsuk. Dan ancaman itu berujung saling adu jamba antara keduanya. Kejadian itu rupanya diketahui oleh Junggil. Dan saat ia masuk ke dalam kamar mandi, ia pun melihat Yongsuk yang sedang memukul Suhi. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman, bahkan Junggil langsung membela Suhi tanpa bertanya lebih dulu kejadian yang sebenarnya. Dan hal itu membuat Yongsuk patah hati. Orang tua Suhi dan Yongsuk kemudian dipanggil ke sekolah. Namun, bukannya menyelesaikan masalah, keributan justru kembali terjadi di ruangan kepala sekolah. Hal ini membuat Yongsuk kesal, dan ia pun langsung mengambil jangka kesayangannya dan keluar dari sekolah. Saat itu ia teringat masa kecilnya dulu, di mana Yongsuk lupa membawa jangkanya saat akan ke sekolah. Dan saat itu juga, Junggil secara sukarela memberikan jangkanya agar Yongsuk tidak dihukum. Dan ternyata, jangka yang selama ini ia simpan adalah pemberian dari Junggil. Setelah kejadian itu, Yongsuk langsung tidak pulang ke rumah dan memilih berdiam diri di basecampnya Junggil. Sementara itu, Junggil memberikan obat untuk Suhi yang dititipkan pada adiknya. Kemudian ia pun pergi ke basecamp karena ingin menemui Yongsuk. Meskipun tadi ia membela Suhi, namun sebenarnya ia masih mencemaskan Yongsuk. Sambil minum bersama, mereka pun mulai membahas masa lalu yang mengingatkan Junggil betapa dekatnya ia dengan Yongsuk dulu. Yongsuk lalu menyuruh Junggil pulang karena ia akan menginap di basecamp. Junggil yang masih merasa cemas, ia pun balik lagi ke basecamp, memberikan obat-obatan dan mengganti bantalnya agar lebih nyaman. Atas tindakannya Junggil barusan, mereka pun hampir berciuman. Namun tiba-tiba Suhi datang dan melihat semuanya. Tanpa pikir panjang, Junggil langsung mengejar Suhi dan pergi meninggalkan Yongsuk begitu saja. Saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan Gwangsik yang menuduhnya telah macam-macam dengan Junggil. Yongsuk yang telah muak dengan sikap Gwangsik, ia pun tidak memberikan jawaban pasti, yang membuat Gwangsik semakin yakin bahwa Junggil telah merebut pujaan hatinya. Keesokan harinya saat di sekolah, Junggil didatangi oleh Gwangsik dan langsung diajar hingga babak belur. Teman-temannya yang melihat itu kemudian mengadu pada Yongsuk, hingga ia pun datang menyelamatkan Junggil. Di sini Gwangsik hanya bisa diam karena Yongsuk sudah bertindak. Saat akan mengantar Junggil pulang, Yongsik kembali bertanya, kenapa dulu Junggil memberikan jangka tersebut? Jawabannya ternyata tetap sama, yaitu karena Junggil memiliki 2 jangka. Namun Junggil akhirnya mengaku kalau sebenarnya dia ada perasaan pada Yongsuk. Namun ayahnya sering pergi ke warungnya Yongsuk yang membuatnya berpikir jika kedua orang tua mereka ada hubungan. Dan untuk itulah ia mengubur perasaannya. Mendengar itu, Yongsuk kembali kecewa dan membuang jangka kesayangannya. Saat di kamar, Junggil teringat masa kecilnya yang saat itu ia tinggal bersama ibunya ketika ayahnya bekerja di luar kota. Namun tiba-tiba ayahnya kembali dan neneknya berkata kalau ia tidak akan tinggal lagi dengan ibunya. Mendengar itu, Junggil pun sangat sedih karena dia sangat menyayangi ibunya. Ia lalu melihat ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk bersama ibunya Yongsuk. Dan dari situlah ia menduga kalau ayahnya telah berselingkuh dengan ibu Yongsuk hingga membuat ibunya pergi dari rumah. Atas kejadian itu, hubungan pertemanan Junggil dan Yongsuk pun menjadi buruk. Begitu juga dengan ayahnya yang sampai saat ini masih dia benci. Junggil lalu pergi ke rumah Suhi dan menunggunya di luar karena belum pulang. Sementara itu, Suhi dicegat oleh Gwangsik and the gang. Gwangsik yang beranggapan Junggil telah menyentuh Yongsuk, ia pun berniat akan balas dendam. Ia lalu membawa Suhi ke tempat sepi dan melecehkannya. Beruntung saat itu gurunya datang dan berhasil menolong Suhi. Saat Suhi tiba di rumahnya, Junggil yang telah lama menunggu tentu menanyakan apa yang telah terjadi. Tanpa menceritakan secara jelas, Suhi langsung menamparnya dan meminta untuk menghabisi Gwangsik jika ia benar-benar menyukainya. Karena nyalinya ini sangat ciut, ia pun hanya berani mengintai Gwangsik dan menunggunya di tempat sepi. Namun tetap saja, saat berhadapan langsung, Junggil tidak bisa melakukan apapun. Bahkan ia hanya bisa diam saat ditampar.
하나. Tidak ingin terus-terusan ditindas oleh Guangsik, ia pun mulai belajar ilmu bela diri dengan dibantu teman-temannya. 병신 새끼들 아주. Di sisi lain, Yongsuk yang tengah memperhatikan tiket ke Seoul, kemudian dihampiri oleh Guangsik. Guangsik mengatakan kalau ia hampir saja dibunuh oleh Junggil. Namun Yongsuk malah bertanya, apa sebenarnya keinginan Guangsik? Guangsik sadar jika Yongsuk telah berubah semenjak menyukai Junggil. Ia pun mengatakan jika terus seperti ini, hubungan geng mereka akan berhenti. Secara mengejutkan, Yongsuk menyetujui hal itu. Ia rela melepas kedudukannya sebagai ketua geng agar Guangsik tidak lagi mengganggu Junggil. Dan setelah Guangsik pergi, tiba-tiba anak buahnya datang dan langsung mengejarnya karena bukan lagi ketua dari geng mereka. Malam itu juga, Junggil mendatangi Guangsik dan sesuai janjinya pada Yongsuk, ia tidak akan menyentuh Junggil lagi, apalagi mengejarnya. Junggil sedikit bingung, kemudian dia pergi dari sana. 나 너 건들면 안 되니까. 알았다. 가라. Sesampainya di rumah, ia pun dimarahi oleh ayahnya karena selalu pulang malam. Awalnya Junggil hanya diam, namun setelah ayahnya menyinggung soal Junggil yang memajang foto ibunya, pertengkaran pun akhirnya terjadi. Di sini Junggil menyalahkan ayahnya atas kepergian ibunya. Junggil yang semakin emosi, ia pun mengacak-acak isi kamarnya. Beruntung saat itu kakaknya datang dan langsung menyadarkannya. Kakaknya mengatakan kalau ayahnya bukanlah penyebab kepergian ibu mereka. Dan ternyata selama ini, ayahnya menyembunyikan fakta dari Junggil kalau sebenarnya yang selingkuh itu adalah ibu mereka. Sang ayah sangat setia, bahkan baju ibu mereka masih disimpan sampai saat ini. Saat di kereta menuju sekolah, Junggil baru mendengar kabar kalau Yongsuk telah diajar oleh geng Guangsik demi menyelamatkannya. Awalnya ia tidak percaya, namun setelah mendengar langsung dari mulut Guangsik, ia pun merasa sangat menyesal. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia pun langsung mengejar Guangsik. Dan tanpa diduga, pertarungan itu dimenangkan oleh Junggil setelah Guangsik terjatuh ke dalam sungai. Sambil menangis, ia pun pergi ke rumah Yongsuk. Namun sayangnya, Yongsuk telah pergi ke kota Seoul. Yongsuk rupanya sempat menitipkan sebuah surat dan juga buku belajar untuk Junggil agar ia bisa mewujudkan impiannya. Singkat cerita, hari kelulusan akhirnya telah tiba. Terlihat Junggil yang kini telah banyak berubah. Ia yang dulu mengejar Suhi kini tidak lagi melakukan itu. Bahkan ia pun mengembalikan hadiah pemberian dari Suhi. Malamnya saat di rumah, ia pun diberikan banyak pelajaran hidup oleh pamannya. Dan salah satunya tentang wanita. Ia mengatakan bahwa menilai seorang wanita tidak hanya dari wajah, tetapi dari hatinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Yongsuk ternyata sudah bekerja di sebuah pabrik baju. Tanpa diketahui olehnya, Junggil rupanya datang sambil membawa bunga. Tak hanya itu, Junggil juga membawa jangka yang sempat dibuang oleh Yongsuk. Kini cinta keduanya kembali bersemi dan mereka pun menikah dan bahagia selama-lamanya. Dan dengan ini film pun berakhir.